Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pelajaran kitab Alfiya bin Malik Tawdih wa Bayan karya Syekh Sa'id Ibn Abdul Hadi hafizahullah taala. Kita masih di pembahasan al-mustatna. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Thumma qala an-nadhim rahimahullahu ta'ala wansib li ta'khirin waji' biwahidi minha kama law kana duna za'ili. Kalam yafu illa mur'un illa ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Baik. Ini yang bait terakhir tentang illah. Bait terakhir tentang illah. Setelah itu kita akan masuk di alat pengecualian yang lain. Kata beliau, wansib li ta'khirin waji' biwahidin minha kama law kana duna zaidi kalam yafu illa mru'un illa ali wa hukmuha fil qasdi hukmun awwali. Iya. Kata beliau, wansib, nasablah. Itu mustatnanya. Lita akhirin, karena diakhirkan letaknya ya. Kemudian wajib biwahidin minha kama law kana duna zaidi. Datangkanlah salah satu di antaranya seakan-akan belum diberi tambahan, yaitu istitsna tidak diulang, seakan-akan tidak diulang. Ka seperti, maksud ini sekarang, bait ini adalah contohnya. Lam yapu illa mru'un illa ali. Ini. Lam yapu illa mru'un illa ali. Itu kata yang di akhir itu nasab lah. Illa aliyan. Illa aliyan. Wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Adapun kalau kita dilihat dari hukumnya, hukum maknanya sama dengan hukum makna yang pertama, yaitu yang terletak setelah ilah yang pertama. Artinya sama-sama hukumnya istitsna. Kalau sebelumnya tam mujab, ya dia tam mujab juga. Manfi juga. Ya kan? Iya. Mujab juga. Jadi hukum maknanya seperti hukum mustatna yang pertama. Nah, terus Thumma qala hafizahullahu ta'ala ay إذا تأخرت المستثنيات عن المستثنى منه فحكمه حكم الاستثناء المفرغ فنؤمل الأداة في واحد ولنا في الواحد المنفي البدل أو النسب مثال النسب مقام القوم إلا زيدا إلا أمرا إلا بكرا ومثال البدل وهو الراجح مقام القوم إلا زيد إلا أمرا إلا بكرا إلا علي وقف عليه على لغة رابعة وإلا فهو بالألف إلا عليا لأننا عملنا واحدا وحكمها في القصد حكم الأول أي من ناحية قصد المتكلم فما تقرر من المستثنيات حكمه في المعنى حكم الأول إثباتا ونفيا. Ini dia, maksudnya secara makna ya tergantung sebelumnya, penafian atau penetapan. Tapi hukum bacaan beda. Jadi beda hukum bacaan dan beda hukum makna. Jadi kata beliau yaitu kalau mustatnayatnya diakhirkan dari mustatna minhu, ya, dari mustatna minhu, maka hukumnya hukum istitsna mufarrad. Mustatna mufarrad berarti kita mengamalkan alat pada satu saja. Kemudian sisanya yang dinafikan itu bisa badal atau bisa nasab. Contoh nasab, maqamal qaumu illa zaidan illa amron illa bakron. Jadi yang pertama itu dah illa zaidan. Ya kan? Sebagai badal, bisa juga sebagai apa? Mustatna, karena ini tam manfi, terus dia muttasil, ya kan? Bukan mungqati. Bukan mungqati. Jadi kita perlakukan, amalkan pada yang pertama, sisanya
jadikan dia badal atau nasab. Kemudian kalau kita bertanya mana yang roji, ya, sebentar. Jadi contoh nasab itu, contoh badal huwa roji dan ini yang roji. Maqamal qaumu illa zaidun. Jadi itu sebagai badal ya. Jadi yang pertama kita i'rab seperti mustatam biasa. Bisa saja sebagai badal, bisa juga nasab. Paham kan? Tapi yang setelahnya, kan belum bilang tadi apa nasab yang setelahnya. Antum bilang illa amron illa bakron. Jadi yang pertama saja. Yang pertama itu bisa badal, bisa ikut sebelumnya. Bisa itu kalau badal. Kalau bisa juga mustatna. Kalau mustatna antum nasab, kalau badal ya antum ikutkan ke mustatna minhu. Adapun yang kedua, ketiga setelahnya itu bisa antum i'rab badal atau nasab juga. Itu berdasarkan pikiran kita begitu. Cuman belum katakan di matan adalah antum nasab. Wansib li ta'akhirin. Nasab itu yang di akhir. Nasab itu yang di akhir. Iya, tadi yang belum tegaskan. Kalau yang setelahnya badal. Kemudian illa aliyan itu wukif alaih ala lugati Rabi'ah. Diberhentikan di atas ya, di atas bahasanya orang-orang Rabi'ah. Karena wa illa jika tidak wahabil alif. Sebenarnya itu pakai alif. Illa aliyan. Paham kan? Karena mansub kan? Li'anana a'malna wahidan. Karena kita amalkan satu saja. Yang pertama. Adapun yang kedua itu nasab. Hukumnya dalam maksud, yaitu dalam makna, niat orang yang berbicara, seperti hukum pertama, yaitu dari sisi maksud dari pembicara, maka apa yang berulang dari yang dikecualikan, hukumnya dalam makna, hukum yang pertama, penetapan dan penafiannya. Penetapan dan penafiannya. Terus selesai, ini illa. ثم قال رحمه الله تعالى واستثني مجرورا بغير معربا بما لمستثنى بإلا نسبا. Wastatni majruran bi ghair mu'raba bima limustatnan bi illa yunusiba. Ini mudah. Kata beliau, dan kecualikan dengan ghair jar. Sedangkan ghair itu sendiri di i'rab sesuai dengan lafaz yang terletak setelah illa. Jadi dia bi ghair itu di jar. Tapi dia mu'rab, dia di i'rab bima limustatna bi illa nusiba. Dengan apa yang disandarkan kepada mustatna bila, artinya sudah kita tahu dari dasar ini. Tam mujab wajib nasab, tam manfi boleh nasab, boleh badal, kan begitu. Tergantung perselisihan juga pada muttasil munqati. Ya, kalau dia nakis maka tergantung penyakit. Itu semua ikut. Terus ثم قال حفظه الله غير من أدوات الاستثناء وهي اسم والمستثنى بها دائما مجرور بغض النظر عن نوع الاستثناء قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد وقام القوم غير حمار وما قاموا غير حمار. وغير حكمها حكم الاسم الواقع بعد إلا فإن كان الكلام تاما موجبا وجب النصب قام القوم غير زيد. وإن كان الكلام تاما منفيا جاز الوجهان والاتباع أولى ما قام القوم غير زيد وما قام القوم غير زيد. وإن كان الاستثناء مفرغا فبحسب الأوامل ما قام القوم زيد ما قام القوم غير زيد فغير فاعل وما رأيت غير زيد فغير مفعول به. Mudah sekali. Kalau ini mudah sekali. Kata beliau ghair itu termasuk alat istitsna. Dia isim. Makanya setelahnya bisa mudhafun ilai. Kan dia isim. Dia isim. Dan mustatna dengannya daiman majrurah. Mustatna setelahnya itu selalu majrur. Ya sebagai mudhafun ilai. Bigoddin nadhari an-naw'il istitsna. Tanpa kita melihat, maksudnya bigoddin nadhar dengan memutus pandangan. Artinya tanpa kita melihat, tanpa melihat dari jenis pengecualiannya. Pokoknya kalau ada ghair setelahnya majrur. Tanpa melihat kepada jenis istitsnanya. Contoh, qamal qaum ghairu zaidin.
Wa maqamal qaum ghairu Zaidin. Wa qamal qaum ghairu Zaidin. Ghair himarin. Artinya ini padahal mengkoti. Wa maqamu ghair himarin. Pokoknya setelah ghair majrur. Adapun hukum ghairnya, ghair hukumnya hukum isim yang terletak setelah ilah. Kalau kalamnya tamujab wajib nasab. Seperti qamal qaumu ghairu Zaidin. Kalau kalamnya tam manfi boleh dua sisi. Dan itba aula, itba lebih utama. Contohnya maqamal qaumu ghairu badal ya Zaidin. Wa maqamal qaumu ghairu Zaidin boleh. Tapi kalau antum itba badal lebih utama. Wa in kana istitna mufarragha. Kalau istitnanya mufarragh, yaitu apa yang sebelumnya diamalkan kepada dia, maka sesuai dengan penyakit. Contoh maqama ghairu Zaidin, ghair fa'il. Maro itu ghairu Zaidin, ghair maf'ulun bi. Tinggal antum contohkan yang majrur. Ma marartu bi ghairi Zaidin. Paham kan? Nah, itu mudah. Terus ثم قال رحمه الله ولسوان سوان وسوائن جعل على الأصح ما لغير جعل. nah, ini lebih mudah lagi. Untuk siwa, suwa, sawa. Jadikanlah di atas pendapat yang sahih apa yang berlaku atau dijadikan untuk ghair. Artinya siwa, sawa, suwa ini sama dengan ghair. Terus ثم قال حفظه الله سوان سوان وسواء أسماء والصحيح أن حكمها حكم غير على الأصح خلافا لسيبويه وجمهور البصريين فإنهم يرون أنها ظرف لا تخرج عن الظرفية إلا للضرورة. وقد ذكر ابن أكيل شواهد كثيرة لخروج سوى بلغتها عن الظرفية. siwa, suwa, sawa ini isim. Dan yang benarnya hukumnya seperti hukumnya ghair kata Ibnu Malik ya. Berdasarkan yang paling sahih tentunya menyelisih Sibawai dan mayoritas orang Basra. Kenapa? Karena mereka memandang dia adalah dhorof. Artinya apa bedanya sebenarnya? Sebenarnya setelahnya kan pasti maknanya kecuali. Setelahnya juga pasti majrur. Kalau antum katakan dhorof kan begitu. Walaupun antum katakan juga mustatna juga sama. Cuma beda bacaan. Kalau antum bilang dhorof berarti dia selalu mansub. Begitu aja. Paham kan? Tapi kalau antum dia hukumnya seperti ghair berarti itu seperti tadi. Kadang wajib nasab, boleh ikut sebelumnya. Kadang sesuai penyakit. Itu perbedaannya di situ. Kalau antum ikut pendapat Sibawai, berarti antum akan baca terus dia masuk. Begitu maksudnya. Setelahnya pasti majrur. Karena kan dia dhorof bisa mudhaf. Tidak ada perbedaan sebelumnya. Tapi dia yang ini. Kalau antum pilih sekali lagi pendapatnya Sibawai dan mayoritas Basra, berarti antum akan mansubkan selalu. Kecuali ada min ya majrur. Kalau ada huruf jar majrur. Tapi selain itu ya mansub. Tapi kalau antum ikut pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Malik, maka antum baca dia seperti ghair. Antum baca dia seperti apa? Ghair. Di situ saya perbedaannya. Ya. Jadi orang Sibawai dan mayoritas Basra memandang bahwa dia adalah dhorof. Tidak akan keluar dari dhorof kecuali darurat. Dan Ibnu Akil di syarahnya, syarah Alfiyah Ibnu Malik, telah menyebutkan pendukung yang sangat banyak akan keluarnya siwa dengan bahasanya dari dzarfiyah. Dari dzarfiyah. Dia bisa keluar dari dhorof ke alat istitna. Dari dhorof ke alat istitna. Terus ثم قال رحمه الله واستثني ناسبا بليس وخلا وبعدا بيكون بعدلا. ini alat penasab berikutnya, alat istitna berikutnya. Dan kecualikanlah yaitu dengan keadaan nasab dengan laisa wala ada. Demikian pula dengan yakunu setelah la, yaitu la yakunu. Khusus yakunu harus ada apa? La, jadinya la yakunu. Ini alat pengecualian berikutnya. Fadhal. ثم قال حفظه الله أي كذلك من أدوات الاستثناء ليس خلا عدا لا يكون. أما ليس ولا يكون فأفعال وأما خلا وعدا فتأتي أفعالا وتأتي حروفا. فإن كانت أفعالا فالمستثنى منصوب دائما ولكنه بعد ليس ولا يكون يعرب خبرا واسمها ضمير مستتر وجوبا. وبعد خلا وعدا يكون منصوب مفعولا به والفاعل مستتر وجوبا والضمير المستتر يعود على بعد المفهوم من الكل. قام القوم خلا زيدا أي خلا بعد زيدا.
ومثله قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فالضمير في كن مؤنث والمتقدم الأولاد ويطلق الأولاد على الذكور والإناث فالضمير يعود على البعض المفهوم من الكل يعود على الإناث المفهوم من لفظ الأولاد وبيكون بعد لا يفهم منه أن يكون لا تأتي في الاستثناء إلا بعد لا. Masya. Jadi kata beliau, yaitu demikian pula termasuk alat pengecualian laisa, khala, ada dan layakun. Adapun laisa dan layakun tentunya itu adalah fi'il, ya kan? Maka istilahnya mansub itu bukan karena mustatna, karena khobarnya laisa dan khobarnya la yakun, ya kan? Sudah lewat itu. Cuma maknanya pengecualian. Kemudian adapun khala ada, maka datang kadang sebagai fi'il, kadang juga sebagai huruf. Makanya nanti dia bisa dua keadaan itu setelah khala dan ada ya. Hasya enggak. Karena hasya selalu ya apa? Hah? Kenapa hasya enggak masuk? Hah? Kenapa hasya enggak masuk? Hah? Kan dia enggak bisa dua. Enggak bisa dua. Iya. Karena ada penukilan bahwa hasya tidak pernah menjer. Iya, tidak pernah menjer. Gitu menurut mereka. Selalu dia fi'il. Terus kita lihat dulu apa yang kita akan dapat sebentar. Alhamdulillah. Jadi beliau berkata kalau dia sebagai fi'il maka mustatnanya mansub selamanya. Akan tetapi setelah laisa dan layakun di i'rab sebagai khabarnya. Jadi antum jangan i'rab mustatna ya. I'rabnya apa? Tetap sebagai dasar. Kana dan laisa kan menasakh mubtada khabar. Iya, masuk pada mubtada khabar. Dan isimnya adalah dhamir mustatir wujuban. Nah, ini salah satu tempat yang dhamir mustatir tapi wujuban. Padahal takdirnya huwa. Cuma wujuban. Biasanya itu yang wujuban kan ana, nahnu, anta. Tapi ini bisa wujuban. Iya. Dan setelah khala ada dia mansub ya sebagai maf'ul bih ternyata bukan mustatna. Fa'ilnya mustatir juga wujuban. Nah, ini lagi aneh. Takdirnya huwa tapi wujuban. Dhamir mustatir datang kembali kepada sebagian dipahami dari kul, dari seluruhnya yang sebelumnya. Contoh, qomal qaum kan al-kul. Berdiri seluruh kaum. Qala Zaidan kecuali Zaid. Kecuali Zaid. Yaitu qala al-ba'd Zaidan. Kecuali sebagian yaitu Zaid. Kecuali sebagian yaitu Zaid. Iya. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Allah wasiatkan kepada kalian tentang anak kalian. Anak itu bisa laki-laki dan perempuan. Lidzakar mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisaan, dhamir pada kata yakun kunna. Fa in kunna. Dhamir pada kata kun itu kan muannas. Iya, fa in kunna. Ada muannas kan? Padahal tadi ada lidzakar mithlu hadzil unthayain. Dhamir pada kata kunna. Dhamir nun nisbah. Itu perempuan. Wal mutaqaddim al-aulad. Sementara sebelumnya ada kata al-aulad. Berarti yutlaqul aulad, sementara yutlaq penggunaan digunakan al-aulad ala dzukur wal inas. Di atas perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Fadhamir ya'udu alal ba'd. Berarti sebenarnya kan berarti enggak kembali ke seluruhnya. Karena kalau antum kembali ke seluruhnya berarti laki-laki dan perempuan. Sementara sekarang dominnya adalah perempuan. Berarti ini menunjukkan adalah kembali ke sebagian yang dipahami dari seluruhnya tadi. Kembali kepada perempuan yang dipahami dari lafaz apa? Aulad. Dari lafaz aulad. Ini dia. Berarti sini ya, domir ada domir. Ada domir yang kembali kepada sebelumnya. Terus dengan yakun setelah dipahami darinya, yakunu itu tidak akan datang sebagai istitsna kecuali setelah la. Ini dia faedah besar. Ya. Ternyata la yakun itu bisa menjadi alat istitsna kalau ada la. Artinya kalau ma yakun atau lam yakun dari alat penafian selain la itu tidak jadi alat istitsna, tidak jadi alat istitsna. Kemudian ثم قال رحمه الله واجرر بسابقي يكون إن تريد وبعد منصب وانجرار قد يرد.
Jarlah dengan dua sebelum yakun. Maksudnya dua sebelum yakun di bait sebelumnya tadi. Dua sebelum yakun siapa? Kola dan ada. Kan ada tiga sebelum yakun. Laisa, kola, ada. Tapi belum bilang nasablah. Jarkanlah. Oleh kedua lafaz yang mendahului yakun. Itu pada bait sebelumnya. Yaitu lafaz ada dan kola. Tapi inturid. Jika kamu ingin. Artinya ini boleh pilih. Boleh pilih. Ini jika kamu ingin. Wa ba'da ma insib. Adapun kalau dia terletak setelah ma, nasablah. Itu kalau ada ma ada, ma khola, nasab. Iya. Terus beliau berkata, wanjirarun qad yarid. Tapi terkadang datang dalam keadaan majrur. Kadang datang juga dalam keadaan dia apa? Majrur. Paham kan? Ini yang beliau katakan. Terus ثم قال حفظه الله سابق يكون هما خلا وعدا أي أجرر بهما المستثنى إن ترد ويكونان بعد منصب أي إذا جاءت الماء المصدرية فيجب النسب قام القوم ما خلا زيدا لأن ماء المصدرية لا تدخل إلا على الأفعال ويعرب المصدر ظرفا لأن الظرف يحذف وينوب عنه المصدر كثيرا فتقول قام القوم وقت مجاوزتهم زيدا وقدرت المجاوزة لأن خلا لا تتصرف ومنهم من قال المصدر حال فتقول قام القوم خالين من زيد أي حال كونهم خالين من زيد وانجرار قد يرد أي وقد تجر قليلا وبعدهم قال شذوذا بعدما قام القوم ما خلا زيد وعلى هذا لا تكون ما مصدرية وإنما تكون زائدة. Masya Allah. Kata beliau, dua yang mendahului yakun yaitu adalah kola dan ada. Yaitu jarkanlah dengan keduanya mustatnanya kalau kamu ingin. Dan keduanya menjadi huruf. Kalau antum jar berarti menjadi huruf, yaitu huruf jar. Contohnya qamal qaumu khala zaidin, boleh. Wa ba'da mansib, adapun setelah ma nasablah. Itu idza ja'at ma al-masdariyah. Kalau datang ma masdariyah fayajibun nasb, maka wajib nasab. Nah, qamal qaumu ma khala zaidan. Karena ma masdariyah tidak akan masuk kecuali pada fi'il. Dan di i'rab masdar itu sebagai apa? Darab. Dan di i'rab masdar darab. Sebagai darab. Dan darab tidak akan pernah li'anna darab yuhdad. Karena darab dihilangkan. Wa yanubu anhul masdar katsira. Dan bisa menggantikan masdar kebanyakannya. Fatakul, kamu katakan qamal qaumu waqta mujawazatihim zaidan. Sebegitu. Jadi di i'rab dia sebagai masdar. Dan di i'rab masdar itu pertama kan tadi ma masdariyah. Dan ma masdariyah sini adalah di i'rab sebagai darab. Darfiyah. Berarti kembali seperti ini yang masuk pada dama. Ma masdariyah darfiyah. Cuman ma masdariyah darfiyah yang di dama itu takdirnya mudah. Kalau ini takdirnya beda. Waqta mujawazatihim. Waqta. Dia takdirkan apa? Waqta. Sama juga. Kalau mudah kan selama. Ini juga. Tapi ini waktu. Iya. Waktu. Wa qaddaratil mujawazah. Ditakdirkan mujawazah. Li'anna qala la tatasarraf. Kenapa kita takdirkan setelah ma itu adalah ma masdariyah, berarti setelahnya berubah menjadi masdar. Kenapa kita tidak takdirkan masdarnya qala? Paham pertanyaannya? Ya tidak bisa. Tidak bisa kita takdirkan masdarnya qala. Karena qala itu kan kalau dia fi'il berarti dia fi'il jami'. Tidak bisa ditasrif ke masdar. Makanya kita cari fi'il yang semakna dengannya. Cari yang semakna dengannya. Yang semakna dengannya adalah mujawazah. Yang semakna dengannya adalah apa? Mujawazah. Itulah ditakdirkan. Wa minhum man qala. Di antara mereka ada yang berkata al-masdar hal. Ada juga mengatakan masdar situ hal. Ya, hal. Yaitu ma masdariyah. Ma masdariyah tadi bisa membuat fi'il setelahnya menjadi masdar. Dan kalau jadi masdar, maka masdar itu sebagai hal, bukan dhorob. Tadi kan i'rab pertama ya, sebagai dhorob. Ini i'rab kedua. Dia ternyata bisa sebagai hal. Sebagai hal. Fatakul, maka kamu katakan qamal qaumu khalina min zaid. Berarti kata khala dijadikan isim fa'il. Dijadikan isim fa'il.
Iya, qala menjadi qalin, hal. Iya, ai hala kaunihim qalina min Zaid. Itu dia takdirkan kalau dia i'rabnya ma masdariyah itu sebagai apa? Bisa di i'rab setelahnya menjadi hal. Iya, bukan dorob. Bukan dorob. Jadi i'rab pertama dorob, i'rab kedua apa? Hal. I'rab kedua hal. Dipahami ini? Ah, ini dua i'rab. Apa antum i'rabkan yang antum pilih, maka itulah takdirnya. Kalau antum pilih dorob, berarti antum takdirkan dorob. Wakta. Wakta. Kemudian datangkan masdar. Datangkan masdar. Kalau antum pilih dia hal, langsung saja. Khol jadi kholin. Ya. Jadi isim fa'il. Jadi isim fa'il. Ini yang dipilih nanti. Wanjirorun qad yarid. Ai kadang dijer, kadang dia menjer juga tapi sedikit. Wa ba'duhum, sebagai mereka mengatakan sudut. Ba'da ma. Syad setelah ma terus dijer. Syad setelah ma terus dijer. Iya. Nah, qomal qaumu ma qala Zaidin. Itu syad. Karena asalnya ma qala Zaidan. Itu yang benar. Tapi ada menukil setelah ma juga bisa dijer. Ini luar biasa. Kita di pernyataan di kitab-kitab sebelumnya, kalau ada ma pasti jer. Pasti nasab. Sekarang data lagi pernyataan, setelah ma kadang juga di jer. Tapi ada mengatakan itu syad. Menyelisih teori, ya. Karena ma masdariyah tidak masuk pada fiil, tidak masuk pada huruf, tidak masuk pada huruf, sehingga tidak bisa dijer. Makanya mereka katakan syad. Iya, katakan syad. Wala hadala takunu ma masdariyatan. Tapi ketika antum jer, maka ma-nya bukan ma masdariyah. Innama takunu zaidah. Maka antum katakan itu ma-nya apa? Zaidah. Itu dipastikan begitu. Amin. Jadi, kalau antum ada ma, terus antum jer, pastikan ma bukan ma masdariyah. Kan tidak mungkin ma masdariyah masuk pada huruf. Paham kan? Antum katakan ma zaidah. Artinya dia tetap huruf. Setelahnya huruf jer. Setelahnya huruf jer. Ini Masya Allah. Terus. Thumma qala rahimahullah, wa haitsu jarra fahuma harfani, kama huma in nasaba fi'lani. Ini lanjutannya. Ketika dia menjer, maka keduanya adalah huruf. Sebagaimana ketika dia menasab, maka keduanya adalah fi'il. Ini mudah. Iya, ketika keduanya itu lafaz. Kalau ada menjer, maka keduanya adalah huruf. Sebagaimana keduanya bila menasab, maka keduanya adalah apa? Fi'il. Terus. Thumma qala hafizallah, ay qala wa ada in jarra ma ba'dahuma fahuma harfa jarrin. Wa yakunu al-jarru al-majruru muta'alliqan bil fi'li. Wa in nasaba fahuma fi'lan. Baik, yaitu kalau ada, kalau keduanya menjer, maka setelah keduanya adalah huruf jer. Maka keduanya adalah huruf jer. Kalau maka dan jar majrur itu terikat dengan fi'il. Itu fi'il. Fi'il apa? Yang dihilangkan atau fi'il sebelumnya bisa. Iya, terikat dengan fi'il yang disebutkan sebelumnya. Kalau dia menasab, maka keduanya adalah memang fi'il. Berarti setelahnya adalah yang beramal padanya dianya sendiri, alat itu sendiri. Terus. Thumma qala rahimahullah, wa ka khala hasha wa la tashabu ma. Wa qila hasha wa hasha fahfadhuma. Nah, ini yang terakhir. Seperti khala, hasha, tapi tidak pernah masuk ma. Inilah tadi disendirikan. Kalau ada hasha kan sama 3 orang itu. Cuma kenapa disendirikan? Kan ini ada ketentuan khusus. Iya. Dia tidak pernah bersama ma. Dan dikatakan bahasanya hasya, hasya. Paham kan? Jadi bisa hasya, hasya, hasya. 3. Fahfadhuma, hafalah keduanya. ثم قال حفظه الله أي كذلك مثل خلا حاشا تأتي حرف جر وتأتي فعلا قام القوم حاشا زيد وحاشا زيدا إلا أنها خالفت خلا وعدا في أنها لا تصحب ما وفيها 3 لغات حاشا حاشا حاشا. Baik, yaitu kata beliau seperti khala, hasya. Datang dia sebagai huruf jar, datang juga sebagai fi'il. Contohnya, qomal qaumu hasya Zaidin. Nah, berarti tadi itu dikecualikan, tidak disebutkan hasya, bukan karena dia hanya sebagai fi'il. Tapi karena dia tidak bisa masuk mah. Karena dia bisa sebagai fi'il, bisa sebagai
huruf, tapi tidak pernah datang sebagai apa? Masuk siapa? Ma. Itu nanti sebentar. Dilihat koma, al-qaumu hasya Zaidin wa hasya Zaidan. Boleh. Illa annaha khola wa ada. Hanya saja dia menyelisih khola dan ada. Fi annaha, pada dasar dia la tashabu ma. Tidak pernah bersama ma. Ini ternyata masalahnya. Terus, padanya ada 3 lugah. Hasya, hasya, hasya. ثم قال وحاشا فيها 3 أوجه. أولا استثنائية وهي المراد هنا. ثانيا تنزيهية، قال تعالى وقلنا حاشا لله، أي تنزيها لله وتؤرب مفعولا مطلقا. ثالثا فعل بمعنى استثنى، نحو أكرمت القوم ما حاشيت زيدا، أي ما استثنيت زيدا. والفرق بين هذه الأولى أن الأولى ليست فعلا متصرفا بمعنى استثنى ولا تدخل عليها ما، ويكون فعلا وتكون حرفا. وأما هذه فتدخل عليها ما النافية وتأتي بمعنى استثنى وهي فعل متصرف. Baik. Hasya ini padanya ada 3 sisi. Nah, ini penting ya di buku atas ini. Ada 3 sisi hasya. Pertama bisa istitnaiyah, pengecualian. Ini di sini pembahasannya. Dia bermakna pengecualian. Ternyata yang kedua bisa bermakna tanzihiyah, pensucian. Bukan mengecualikan, bukan maknanya kecuali atau selain, tapi suci. Contohnya wa qulna hasya lillah. Mereka berkata maha suci untuk Allah. Ai tanzihan lillah, pensucian untuk Allah. Kalau kedua ini tu'rabu maf'ulan mutlaqo. Ternyata hasya bukan di'rab sebagai alat istitsna tapi sebagai maf'ul mutlak yang sama dengan subhana yang selalu mansub. Jadi hasya kalau bermakna tanzih maka sama dengan subhanallah yang selalu mansub sebagai maf'ulun mutlak. Maka selalu baca hasya. Yang ketiga, dia ternyata bisa juga fi'il yang bermakna istitsna. Fi'il yang bermakna istatna, kecuali. Paham kan? Bukan alat pengecualian. Tapi memang dia fi'il yang bermakna kecuali. Bukan alat pengecualian. Tapi fi'il yang bermakna kecuali. Seperti akramtul qauma ma hasyaitu Zaidan. Saya memuliakan kaum. Ya, saya memuliakan kaum. Dan saya tidak mengecualikan Zaid. Saya tidak mengecualikan Zaid. Apa artinya? Ay mastatnaitu Zaidan. Saya tidak kecualikan Zaid. Perbedaan yang ini dengan yang pertama, apa? Kan nanti tadi nomor 1 istitnaiyah. Paham kan? Kalau ini maknanya apa? Fi'il istitna. Kan begitu? Apa perbedaan yang ketiga ini dengan yang pertama? Yaitu yang pertama bukan fi'il mutasarrif, bermakna istitna. Iya kan? Pertama fi'il jamid. Dan tidak masuk padanya ma. Iya kan? Tidak masuk padanya ma. Iya, dan dia menjadi fi'il, bukan dia bisa menjadi fi'il dan bisa menjadi huruf. Adapun yang ini masuk padanya ma, nafiyah dan datang bermakna istitna dan dia adalah fi'il mutasarrif. Jadi hasya pada nomor 1 yang sebagai alat istitna bisa sebagai fi'il, bisa sebagai huruf. Kalau ini hanya sebagai fi'il. Paham kan? Hanya sebagai fi'il. Dan fi'ilnya mutasarrif. Ini perbedaan nomor 1 dan nomor 3. Perbedaan nomor 1 dan nomor 3. Selesai pembahasan kita tentang al-mustatna. Berikutnya itu tentang hal. Ada pertanyaan? Fadhal. Goiro. Di Arab mustatna itu. Kan dia badal. Kan seharusnya yang di Arab mustatna adalah setelahnya kan, tapi kan selalu majrur. Berarti dia badal dari mustatna. Sama dengan al-sabilin niyabah sama dengan masdar. Maf'ul mutlak kemarin. Kan ada maf'ul mutlak bukan masdar. Tapi dia menjadi naib sama juga dia.
Jadi antum i'rab maf'ul mutlak kan? Ini juga antum i'rab apa? Mustatna. Terus Yusuf? Hmm? Nah, huruf. Jadi ma masdariyah itu huruf. Kan dia mausul harfi. Cuman dia itu naib an dzarf begitu. Bukan kan dia isim, dia sebagai pengganti dari dzarf. Betul, itu yang dzarf. Sama dengan muddah tak? Ma masdariyah masuk pada dhamma. Terus? Hmm. Betul. Berarti di antara ciri supaya kita bisa bedakan hasya ini bermakna istatsna sama ada tulis istisna itu Ma. Makanya tadi ma. Dah? Ma hasya itu Zaid. Hmm. Iya. Jadi dia kan tidak bisa langsung Zaidan. Kan beda orang. Paham kan? Cuma beda bacaan. Makanya belum bilang tadi, maknanya sama sebenarnya. Kembali ke yang pertama, penafian atau penetapan. Cuman bedanya dari sisi bacaan. Yang pertama itu bisa mustatna, bisa badal kan. Sementara yang kedua, nasab. Kedua, ketiga, keempat itu nasab. Ada lagi? Baik, kita cukupkan. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.